Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayo talaba rahimakumullah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-faslul khamis, salatu tarawih. Ya. Bab yang kelima atau pasal kelima ini menjelaskan mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih ini merupakan salah satu syiar di dalam puasa Ramadan, yang tentunya hukumnya sholat tarawih ini bukan hukum wajib, ya. Tapi kebanyakan orang sekarang salah kaprah. Dia lebih mengutamakan sholat tarawihnya daripada sholat isya atau wajibnya. Ya, orang lebih utama mana antara sholat ba'diyah sama sholat tarawih? Ba'diyah kamu sholat tarawih kamu nggak melaksanakan ba'diyah, itu nggak ada apa-apanya sholat tarawih kamu. 20 rakaat yang kamu kerjakan dengan 2 rakaat masih kalah dengan yang ba'diyah isya tadi itu. Nah, jadi kamu sekarang harus tahu bobotnya pahala-pahala itu semuanya harus kamu ketahui. Alangkah sayangnya sholat yang senantiasa harus kamu kerjakan tapi tidak kamu kerjakan, ya. Maka di sini sholat tarawih ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melaksanakan sholat tarawihnya di masjid terus 1, 2, kemudian dapat 8 rakaat Rasulullah pulang ke rumahnya Siti Aisyah. Kenapa Rasulullah pulang? Dikhawatirkan kalau dilanjutkan terus sama Rasulullah, sholat tarawih menjadi sholat wajib, ya. Maka beliau kekhawatiran ini beliau lanjutkan di rumahnya Siti Aisyah sholat tarawihnya, dilanjutkan rakaatnya. Berbeda-beda jumlah rakaat yang beliau kerjakan di rumahnya Siti Aisyah, mungkin 8 rakaat, di Hafsah berbeda lagi, di Ruqayyah berbeda, semuanya dengan istri-istri Nabi semuanya Rasulullah melaksanakan sholat tarawihnya berbeda-beda. Ya, maka subhanallah ada menjalankan dalam madzhab Maliki itu lebih banyak. Mereka menjalankan rakaat sholat tarawihnya lebih daripada 30 rakaat tambah 3 rakaat lagi, semakin banyak lagi. Memang sholat tarawih ini sholat yang dikerjakan oleh umat Muhammad bagi mereka yang sudah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Daliluha wa fadluha, dalilnya dan keutamaannya sholat tarawih. Fi sahihain, di dalam kitab 2 sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini jelas. Barang siapa yang gama di sini adalah mengerjakan ibadah. Gama yukimu itu melaksanakan ibadah. Ya, uqimus shalah, mendirikan salat. Ya, subhanallah, mereka menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan secara iman dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Ya. Seperti halnya orang kebanyakan lebih mengutamakan sholat tarawihnya daripada puasanya, atau lebih mengutamakan puasanya daripada sholatnya, kebalikannya. Dibandingkan di sini oleh ulama-ulama, orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak sholat, ya, maka seperti halnya dia mengisi ember yang ember itu bocor. Ember itu bocor. Kamu mengisi botol, botolnya bocor, nggak penuh-penuh, ya. Itu mereka yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat, ya. Maka intinya di sini adalah laksanakan sholatnya dulu dengan benar, baru kamu laksanakan ibadah puasa kamu dengan baik dan benar.
Wa ruwiya an-Nasa'i an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Bahkan di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwasanya Rasulullah mengatakan, bersabda beliau, man qama ramadhan, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban, dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dunubihi, maka ketika dia selepas dari Ramadan tadi itu, ya, kayami waladatu ummu, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Lihat, orang yang beribadah di bulan Ramadan, maka seperti dosanya itu seperti dia baru dikeluarkan dari kandungan, nggak punya dosa, ya, nggak punya dosa dia. Maka ibadah Ramadan ini jangan disia-siakan, karena Ramadan ini berjalan dengan cepat. Tanpa kamu sadari, hari ini sudah hari yang ke berapa? 8, ya. Sudah hari ke-8, nggak terasa. Kamu nggak merasakan ini, dia akan meninggalkan dengan secepatnya, ya. Maka jadikanlah Ramadan itu sebagai betul-betul penyelamat kamu. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai pelaknat kamu, melaknat kamu. Hati-hati. Jadikan Ramadanmu sebagai pembantumu. Intinya apa? Mereka yang menggunakan Ramadan dengan ibadah dengan baik-baik, ini Ramadan akan menolong kamu. Karena orang yang beribadah saja dilipatkan, tidurnya orang Ramadan aja diberikan ibadah atau pahala. Tapi orang yang tidak menghargai Ramadan, ya, maka dia yang akan dilaknat sama Ramadan. Ya, laknatnya Ramadan ini bahaya. Laknatnya Ramadan ini luar biasa. Hati-hati dengan laknatnya Ramadan. Mereka yang seakan-akan menganggap sepele, di pasar jualannya kopiah, di pasar jualannya sejadah, di pasar jualannya busana-busana muslim, tapi dia nggak puasa. Jangan harap dagangan yang dijual itu akan berkah. Allah akan tarik semua keberkahan. Maksudnya apa? Dia dapat makin hasil jualannya dilaku, hasil jualannya tasbih, kopiah, sejadah dilaku, tapi tidak ada berkahnya. Maksudnya berkah di sini bagaimana? Uang yang dia dapatkan dari menjual barang tadi itu tidak sampai ke rumah, ya, untuk beli rokok, untuk beli kopi, untuk beli teh, untuk beli makan, untuk beli macam-macam, sehingga tidak ada keberkahan sama sekali. Ya, ketika ditagih barangnya orang semuanya didagangkan, ketika ditagih sama yang punya, mana hasilnya? Tidak ada. Nah, ini orang-orang seperti ini yang dilaknat sama Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang dapat laknat daripada puasa Ramadan. Jadikan puasa Ramadan sebagai penyelamat kita. Jadikan Ramadan ini sebagai penyelamat. Artinya apa? Kita menggunakan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita gunakan Ramadan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat, Ramadan sudah berjalan 8 hari. Tanpa kita sadari cepat sekali jalannya. Ya. Karena yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu buka puasa sore. Sekarang kita nggak terasa, oh yang kita tunggu sore. Tiap hari gitu, sahur buka, ketemunya itu aja. Ya. Cepat sekali waktunya. Maka subhanallah, jangan sia-siakan waktumu selama melaksanakan ibadah Ramadan. Beribadahlah dengan semaksimal mungkin. Jadikan Ramadan tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu. Wa fi riwayah lahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat yang lain mengatakan, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha faradha shiyam Ramadan wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu iman wa tisab kharab min dunubihi kayyum ladatu ummuh. Ya, di sini dikatakan hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan disunnahkan kata Rasulullah untukmu semuanya qiyamahu, ai melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini sekalipun hukumnya sunnah muakkadah, tetapi merupakan syiar, ya, syiar umat Islam. Ya, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah ini syiar, harus kamu ikuti. Orang kalau sudah capek ini tidak akan melaksanakan
sholat. Oh Abuya nanti saya sholat tarawihnya sekalian sholat tahajud aja. Ya, enggak ada, lewat semuanya. Kecuali kalau orang itu betul-betul istiqomah sudah. Lihat Imam Dasuki. Imam Dasuki ini subhanallah. Beliau terlambat saja melaksanakan sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail, sholat tahajudnya beliau sampai kecapean dan lain sebagainya, terlambat, tahu-taunya azan subuh. Itu menyesalnya setahun beliau. Menyesalnya setahun. Bayangkan, nggak melaksanakan sholat tahajud karena ketiduran, biasanya beliau luar biasa, ini menyesalnya setahun. Seorang imam ya Dasuki yang sungguh luar biasa, banyak karangannya dan minas sholihin, itu luar biasa, dia menyesal. Nah kita ini yang tidak punya ilmu, yang nggak punya apa-apa, enak-enak aja. Ya kadang-kadang sudah ada waktunya tetap aja tidur, nggak melaksanakan sholat, nggak melaksanakan itu semuanya. Maka keberkahan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang melaksanakan sholat taraweh di bulan suci Ramadan seakan-akan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya kira-kira ada dosa enggak? Enggak ada, fitrah. Fitrah dia bersih, suci dia. Ya, suci, bersih. Mengikuti ajaran agama daripada orang tuanya. Ya. Kemudian hukmuha wa adaduha, hukumnya sholat tarawih ya dan bilangan rakaatnya. Sholat tarawih sunnatun muakkadatun lirijali wan nisa'i. Hukum sholat tarawih itu adalah sunnah muakkadah. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah bagi siapa? Lirijali, bagi orang laki-laki, walin nisa'i, bagi orang perempuan. Dianjurkan, ayo siapa laksanakan biar syiar. Karena sholat tarawih ini adalah merupakan syiar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal jama'atu fiha sunnatun 'alal kifayah, dan melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah 'alal kifayah, menurut daripada kecukupan melaksanakan berjamaahnya. Ya, itu subhanallah. Kalau di Hadramut sholat tarawih itu kamu bisa berkali-kali. Maksudnya apa? Sholat tarawih di Masjid Segaf ini jam sekian. Pertama Masjid Ba'alawi itu mulai jam sekian. Berbeda-beda jamnya. Ya, nanti di Masjidnya Abi Umar bin Hafid juga berbeda. Intinya apa? Ketika kamu nggak bisa melaksanakan sholat tarawihnya di jam itu, kamu bisa pilih, oh nanti saya sholat tarawihnya di jam itu. Berarti di masjid itu sholat tarawihnya. Subhanallah. Jadi memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk bisa melaksanakan sholat tarawihnya. Yang dimana kamu akan pilih, oh kalau saya malam tidur awal, sholat yang pertama. Di mana? Abi Umar mungkin, di masjidnya Abi Umar bin Hafid. Ya. Kemudian yang agak malam sedikit, ada Masjid Al-Muhdhar. Ya, ada lagi Masjid Ba'alawi, Masjid Toha, Segaf, ya dan lain sebagainya. Itu mereka berbeda-beda sampai waktunya dekat dengan pelaksanaannya ibadah sahur, ya, sampai mendekati sahur. Itu subhanallah, ada sholat tarawihnya. Jadi kan tidak ada alasan, oh terlambat saya, tidak bisa sholat tarawih. Tidak ada intinya seperti itu, ya. Wahya 20 rakaatan. Salat tarawih ini standarnya mazhab Syafi'i ya, itu melaksanakan jumlah rakaatnya ada 20. Abuya, bagaimana mereka yang melaksanakan 8? Mana yang baik Abuya? Yang melaksanakan 8 rakaat apa 20 rakaat? Yang baik mereka yang sholat. Kalau Abuya ditanya seperti itu, mana yang baik Abuya? Yang baik mereka yang sholat. Ya, mereka mau sholat 8 rakaat silahkan. Ya, yang 20 lebih bagus lagi, lebih bagus. Intinya pasti ibadah yang banyak pasti pahalanya juga akan banyak. Ya, tapi jangan subhanallah. Intinya sholat tarawih ini pelaksanaannya ada 2 rakaat. Anal qiyamul lail matsna. Sholat malam itu, sholat tarawih itu dilaksanakannya dengan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Bukan 4. Sampai detik ini Abuya belum mendapatkan tuh hadis 4 rakaat sekali salam. Ya, nanti gak ada bedanya dengan sholat isya.
sekalipun nggak ada di tahiyat yang pertama nggak ada, langsung berdiri, ya. Tapi nggak ada nikmatnya kalau kita melaksanakan sholat taraweh jumlahnya langsung 4 sekaligus, 4-4-3, udah kayak main bola sudah, ya. Nah di sini ambil kamu dalam sholat tarawehnya, pelaksanaannya adalah 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Nah itu nikmat kita ambil seperti itu untuk melaksanakan sholat tarawihnya dengan baik dan benar, ya. Jumlah rakaatnya menurut mazhab Syafi'i paling sedikitnya adalah 20 rakaat. Kama tsabata bil adillah, seperti sudah ditetapkan banyak dalil-dalil, wa alaihi jamaahir la'immah, dan ulama-ulama kebanyakan mayoritas yang ahli sunnah wal jamaah mereka melaksanakan sholat tarawihnya dengan 20 rakaat, ya. Di Saudi Arabia aja 20 rakaat, ya, 20 rakaat mereka melaksanakan, ya. Wa qad dzakarna atrafa min al-adillah ala anna ishruna fi risalatina al-adiyah wal adhkar, ya. Banyak sekali. Intinya sholat tarawih ini pelaksanaannya, ya, paling sedikit-sedikitnya dalam mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Tambahnya dengan witir 3 rakaat. Witir itu boleh dilaksanakan 3 sekaligus, boleh, ya. Sekaligus 3 rakaat. Jadi nggak ada tahiyatul awal, nggak ada, ya. Ada juga yang melaksanakan seperti kita 2 kemudian 1. Mana yang baik dikerjakan sama lo? Katanya sholat witir kok jumlah rakaatnya dipisah-pisah, 2 rakaat 1 kali tambah 1 lagi, berarti nggak witir. Nah di sini kita berpetok mengambil ayat Al-Quran yang mengatakan wasyafa'i wal watri, wasyafa'i wal watri, ya. Syafa' itu bilangan genap, watri adalah bilangan ganjil, ya. Jadi kalau kamu niatnya yang witir yang 2 rakaat pertama, usolli sunnatan minal, ada minalnya, usolli sunnatan minal witri rakaatain lillahi ta'ala, sengaja aku sholat ini bagian, ya, minal witri, bagian dari wadah witir. Jangan langsung kamu sholat usolli sunnatul witri rakaatain, tidak ada sholat witir tapi jumlahnya 2 rakaat, ya, nggak bisa seperti itu. Namanya witir, jumlah rakaatnya juga harus ganjil. Maka diniatkan usolli sunnatan minal witri, sengaja aku sholat ini 2 rakaat bagian daripada sholat witir. Nah nanti yang 1 rakaatnya usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala, ya. Jadi kamu harus tahu, ya, ini niatnya gimana. Banyak mungkin nggak tahu anak-anak, ya. Kamu pasang niat rakaat pertama usolli sunnatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala. Itu seperti itu, ya. Itu selesai sholat tarawih. Hukumnya sudah jelas, kamu tahu hukum sholat tarawih sunnah muakkadah. Nanti kalau kamu sampai di rumah juga demikian. Ajak, kalau kamu rumahnya jauh dari masjid, ajak orang tua kamu, keluarga kamu sholat, kamu imami di situ, ya. Kalau dekat dengan masjid, laksanakan. Tergantung ayah kamu mau sholat di mana, ya. Oh sholatnya jauh, ini masjid jauh, laksanakan sholat di rumah berjamaah, ya. Ajak seperti itu. Kalau orang tua ngajak masjid, ayo ke masjid, laksanakan.